Selamat sore teman-teman. Kali ini kita ketemu lagi ya dalam sharing session. Minggu ini ini di materi saya jadwalin tanggal 24 Juni karena memang seharusnya ini di-sharekan di tanggal 24 Juni, cuman waktu itu batal. Waktu itu rencananya temanya itu tentang eh, cyber security atau keamanan cyber ya. Jadi ada dua sisi, dari software engineering dan sisi dari reverse engineering. Saya bawakan materi dari sisi software engineering. Jadi bagaimana membangun software secara aman biar tidak ada celah untuk diserang gitu. Sementara ada teman lain yang akan bawakan materi dari sisi reverse engineering. Reverse engineering itu bagaimana mencari celah sebuah aplikasi. Jadi dia membongkar aplikasi, mencari celahnya. Nah, istilahnya itu ya hacker lah ya, teman-teman yang hobi untuk exploit celah keamanan ya. Mereka melakukan tekniknya secara reverse engineering. Jadi dia membongkar sebuah aplikasi yang sudah ada. Sementara bagi yang membangun software atau software engineering, itu ya challenge-nya ya bagaimana membangun sebuah aplikasi yang aman dari serangan hacker ya. Dan saya sore ini membawakan materi dari sisi software engineering. Oke. Yang perlu dipahami kalau kita membangun sebuah software atau aplikasi, kita itu sebenarnya berbagi tanggung jawab. Karena biasanya celah keamanan itu kan bisa dari sisi aplikasinya atau dari sisi networking atau jaringan. Dan kita sebagai software engineer itu tidak punya akses terhadap jaringan atau networknya. Jadi kita akan berbagi tanggung jawab dengan network engineer. Network engineer dia akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jaringan yang dia kelola itu aman. Kemudian kalau software engineer itu memastikan bahwa software atau aplikasi yang dia develop itu aman. Jadi ini dua-duanya ya harus bekerja sama dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau yang reverse engineering, mereka menggunakan semua celah, baik di sisi jaringan maupun di sisi aplikasi. Mereka akan pelajari, intip celah-celahnya bagaimana dan mereka eksploitasi. Tapi kalau kita sebagai software engineer ya akan berbagi tanggung jawab lah dengan network engineer. Kalau serangan-serangan yang umum, yang biasanya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai software engineer itu biasanya adalah brute force ya. Kemudian ada cross-site scripting, SQL injection, session hijacking, cross-site request forgery, idempotent request, dan eksploitasi kerentanan aplikasi web. Ini serangan-serangan yang umum. Namun metode dan teknik penyerangan itu selalu berkembang. Kita tidak bisa membatasi pemahaman keamanan kita itu pada satu titik, kemudian berhenti. Karena kalau itu terjadi ya ketika ada teknik serangan terbaru ya aplikasi kita nggak support. Jadi mindset kita harus ikut berkembang, mengikuti tren-tren dari
macam-macam serangan yang ada. Gitu. Nah, ini tentu sangat susah ya untuk mengikuti apa sih tren serangan yang terbaru gitu ya. Yang paling sering digunakan apa sih, itu akan susah kita mengikuti itu. Nah, untungnya ada suatu organisasi nirlaba ya yang fokus untuk menginventarisir berbagai jenis serangan. Jadi kita akan mengacu kepada proyek tersebut. Ya. Nah, proyek apa itu? Itu adalah proyek OWASP ya, atau the Open Web Application Security Project. Jadi ini suatu proyek yang fokus pada keamanan pada aplikasi web. Nah, OWASP ini dia akan merilis top 10 serangan yang sedang terjadi. Nah, jadi kita sebagai software engineer, untuk gampangnya kita bisa cukup mengacu kepada OWASP top 10. Ini ada linknya, nanti bisa diklik ya. Ini akan merujuk ke URL atau website dari OWASP top 10 ini sendiri. Dan apa OWASP top 10 yang terbaru? Nah, saya list di sini. Yang satu adalah injection. Yang kedua adalah broken authentication and session management. Yang ketiga adalah cross-site scripting. Yang keempat adalah insecure direct object reference atau IDOR. Yang kelima security misconfiguration. Yang keenam sensitive data exposure. Yang ketujuh missing function level access control. Yang kedelapan cross-site request forgery atau CSRF. Yang kesembilan using component with known vulnerabilities. Yang kesepuluh adalah insufficient logging and monitoring. Nah, ini adalah 10 serangan yang saat ini sedang terjadi. Ini mulai dari 2001 sampai sekarang top 10-nya masih ini. Jadi biasanya software engineer ya hanya mengacu ke 10 top 10 ini ya. Untuk di samping sudah mengamankan dengan teknik-teknik dasar, kita akan ikuti perkembangannya melalui OWASP top 10 ini. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari OWASP top 10 ini. Pertama adalah injection. Injection ini punya bermacam-macam variasi seperti SQL injection, yaitu injeksi ke dalam database yang database SQL ya. Kemudian ada NoSQL injection. Ini adalah injeksi ke database NoSQL. Kemudian ada command injection. Ini adalah injeksi untuk dieksekut ke sistem. Bagaimana untuk mengatasi serangan injection ini ya? Nah, ini bagaimana cara mengatasinya juga udah disediakan di OWASP top 10 sebenarnya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Di OWASP top 10 itu dikasih tahu ini jenis serangannya, ini macam-macam variasinya dan bagaimana mengatasinya gitu. Nah, saya sampaikan ulang aja. Jadi yang paling penting adalah kita melakukan sanitasi dan validasi input. Jangan pernah mempercayai inputan dari user. Gitu. Apa bedanya sanitasi dan validasi? Kalau sanitasi itu adalah membersihkan suatu input user. Membersihkan atau memfilter atau menggunduli ya, boleh juga kita sebut menggunduli. Jadi kalau ada sebuah input dari user, inputnya itu jorok, banyak joroknya, bisa kita sanitasi sehingga input yang sampai ke kita adalah input yang bersih. Sudah kita gunduli dari hal-hal yang jorok gitu. Itu sanitasi. Misalkan inputnya adalah campuran antara integer dan string, kemudian kita sanitasi, kita ingin inputnya hanya integer saja, maka semua string itu nanti akan dihilangkan, akan digunduli.
sehingga hasil akhirnya yang sampai ke kita adalah angka-angka saja. Itu contoh sanitasi. Dan apa itu validasi? Nah, kalau sanitasi itu menggunduli, maka validasi itu memvalidasi. Jadi kalau validasi itu nanti ada, biasanya ada message error-nya ya. Jadi kita validasi sebuah input, kalau tidak cocok, berarti itu boolean ya. If tidak validate, nanti kita return pesan error. Nah, itu bedanya sanitasi dan validasi. Tapi teknik yang digunakan sama. Ya, tekniknya pasti biasanya dia adalah melakukan regek atau regular expression ya. Mengecek sebuah inputan, kalau disanitasi dimanfaatkan untuk memfilter atau menghapus yang tidak relevan, kalau divalidasi untuk mengecek. Jika tidak cocok, akan direview. Itu untuk handling yang pertama. Handling yang kedua adalah menggunakan prepare statement atau parameterized query. Baik di SQL driver maupun NoSQL driver, itu sudah banyak driver yang menyediakan prepare statement atau parameterized query. Nah, kita wajib menggunakan prepare statement ini ya di masing-masing driver kalau ingin aman dari SQL injection maupun NoSQL injection. Ya. Driver MongoDB sudah support prepare statement atau parameterized query. Driver MySQL sudah support juga prepare statement. Driver PDO kalau PHP ya, PHP PDO atau PHP MySQL juga sudah support prepare statement. Kita wajib menggunakan ini agar aman dari serangan SQL injection. Gitu. Kalau kita pakai framework baik CI, CodeIgniter, Laravel, Symfony, dan sebagainya, juga setiap kali kita menangani input, pasti disediakan sanitasi dan validasi. Dan setiap kita menangani model atau data yang mau di-input ke dalam database, pasti sudah ada fitur prepare statement atau parameterized query juga. Kita pastikan menggunakan itu. Kalau tidak, apapun framework yang kita pakai, ya akan jebol. Tidak aman kalau kita tidak menggunakan prepare statement atau parameterized query. Kemudian pastikan kita menonaktifkan fungsi-fungsi yang mengeksekut perintah-perintah sistem. Kalau di PHP kita bisa set di PHP ini kita disable fungsi-fungsi yang berbahaya. Seperti exec, system, pass-through, shell exec, itu adalah fungsi-fungsi yang memungkinkan perintah-perintah dieksekusi oleh sistem. Nah, ini untuk menghandle command injection. Ya. Kemudian, kalau ternyata kita butuh fungsi-fungsi tersebut, maaf saya membutuhkan fungsi exec karena saya mengeksekusi Docker di sistem gitu ya. Ya, oke lah kita bukalah. Kita untuk exec ini kita enable, tapi ingat kalau toh kita mengenable sebuah function yang berbahaya seperti exec, kita tidak boleh mengeksekut perintah yang berasal dari input user. Misalkan user mengupload sebuah file, kemudian diexec variabel itu, parameternya kemudian diaccept oleh kode kita, itu bahaya. Jadi kita tidak boleh mengeksekut perintah yang berasal dari input user. Pastikan semua perintah yang dijalankan oleh perintah exec itu adalah hard code dari kita ya, bukan inputan dari user. Kemudian handling yang lain adalah menerapkan prinsip less privilege pada aplikasi. Jangan ada user yang mempunyai privilege terlalu lengkap. Seperti Superman gitu ya, super user atau Superman itu berbahaya.
pastikan bahwa setiap user itu ya mempunyai hak akses yang terbatas, baik terhadap aplikasi, terhadap database, atau terhadap sistem. Terhadap sistem bagaimana? Terhadap sistem pastikan yang mengeksekusi file-file PHP, kalau kita pakai PHP, hanyalah user www ya, atau user Apache, atau user HTTP, atau user Nginx, tergantung user yang digunakan. Jangan semua user bisa mengakses file PHP-nya. Itu berbahaya. Tapi ini ranahnya DevOps, bukan ranahnya software engineer. Nah, di level database juga sebaiknya user database juga dipisah. Ada user read, ada user create, sehingga user yang mengakses database tidak bisa mengakses semuanya. Apalagi mengakses DDL, ya, untuk mengotak-ngatik drop table misalkan, itu berbahaya. Ya minimal kita kasih akses untuk DML aja lah gitu. Untuk kepentingan select, insert, update, delete data gitu. Nah, cuman ini biasanya kalau untuk level database ya software engineer naruhnya user root, biasanya ya bahaya itu. User root bisa punya akses seluruh terhadap sistem database. Ini berlawanan dengan prinsip least privilege. Ya. Di aplikasi juga sama. Aplikasi kita ternyata cuma ada 2 jenis, yaitu admin dan member misalkan. Nah, ini ya terlalu longgar. Sebaiknya kita terapkan RBAC atau Rule Based Access Controller, sehingga masing-masing user itu hanya punya hak akses terhadap beberapa fitur yang sudah kita tetapkan. Jangan ada login di aplikasi kita yang dia mempunyai banyak akses seperti Superman atau super user. Ya. Prinsip ini kalau kita terapkan, ya kita akan aman atau mengurangi terhadap semua jenis injection juga. Kemudian yang terakhir adalah memisahkan storage dengan server. Begitu sebuah storage ada di dalam server, artinya file itu bisa dieksekut oleh server. Ini juga berbahaya. Kalau file itu adalah file injection dan dieksekusi oleh server, ya nanti bisa masuknya adalah ke command injection. Tapi kalau storage kita pisahkan dari server, misalkan kita punya server sendiri untuk menyimpan file, itu akan menambah keamanan dari aplikasi kita. Itu adalah untuk serangan jenis pertama, yaitu injection. Serangan jenis kedua adalah broken authentication and session management. Ini apa? Ini adalah sebuah serangan yang membongkar autentikasi kita. Biasanya variasinya adalah salah satunya adalah brute force ya, atau brutal force orang menyebutnya, yaitu sebuah serangan dengan sangat brutal untuk mencoba-coba username dan password ya, pasangan username dan password. Ini berbahaya. Karena apa? Kenapa berbahaya? Karena komputer sekarang sudah sangat canggih. Spek prosesornya sudah sangat canggih, sehingga kalau untuk menjalankan sebuah kata yang ada di dalam kamus, itu dalam hitungan mikrosecond, secara instan akan jebol lah password kita. Kalau password kita adalah salah satu kata yang ada di dalam sebuah kamus. Jadi ini sangat berbahaya. Kemudian serangan jenis yang kedua, variasinya adalah credential reuse. Apa itu credential reuse? Credential reuse ini hubungannya dengan password yang sudah terkompromi. Artinya apa?
banyak sekali situs-situs yang sudah dibobol oleh hacker dan datanya bertebaran di black market. Bahkan kita bisa mengakses tanpa membayar. Nah, semua password-password yang ada di dalam database yang sudah dibobol itu berbahaya. Sekali kita gunakan, misalkan yang dibobol adalah aplikasi Facebook misalkan ya. Ternyata kita di dalam aplikasi mobile banking menggunakan password yang sama, username dan password yang sama, karena username biasanya email gitu kan. Ya akhirnya akun kita yang di dalam mobile banking itu akan terbobol juga. Sangat mudah secara instan karena kita menggunakan password yang sama dengan aplikasi yang keamanannya jelek. Ya sebaiknya beda aplikasi udah beda password. Ya, karena kalau kita sering menggunakan password yang sama di berbagai aplikasi, ada salah satu aplikasi yang keamanannya jelek, dia bobol, artinya semua akun kita di semua aplikasi yang lain akan terbobol juga secara instan. Kemudian variasinya adalah session hijacking. Session hijacking ini membajak session. Ini ada banyak tekniknya, caranya. Sebuah session bisa dibajak ya. Salah satunya adalah karena session tidak mempunyai timeout. Nah, ini ada hubungannya dengan variasi yang berikutnya ya, session timeout. Session timeout, jadi passwordnya memang valid, sessionnya valid ya, dan kita dapatkan misalkan karena kita mengakses ke sebuah browser di publik atau taruhlah di sebuah warnet gitu ya, kita mengakses browser yang sama dan kita bisa menggunakan session itu kembali, mendapatkannya ya, mendapatkan kembali. Ini berbahaya, artinya session kita dibajak oleh orang lain. Ya, salah satu tekniknya ya menggunakan session timeout itu ya. Atau browser close exploitation. Jadi ada browser yang sudah di close tapi sessionnya masih nyala. Sehingga ketika browser itu dibuka kembali, kita bisa mendapatkan session itu kembali. Kemudian ada session fixation ya, via cross-site scripting. Nah ini juga berbahaya. Biasanya ada orang yang menggunakan teknik cross-site scripting, dia secara tampilan tidak merusak, tetapi secara diam-diam dia mengirim session melalui ke sebuah alamat lain. Namanya ini session fixation via cross-site scripting. Ya intinya akun kita dibajak, entah melalui brutal force, melalui credential use, session hijacking dan lain-lain. Ini artinya akun kita dibajak. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi yang pertama adalah pastikan kita mempunyai password yang kuat. Karena kalau kita meminta user untuk memastikan password yang kuat, ya nanti tidak standar. Yang memastikan password yang kuat siapa? Ya software engineering-nya. Apa yang terjadi ketika user menginput password yang lemah, kita reject. Oh, Anda ditolak karena password yang Anda masukkan lemah. Nah, itu yang akan kita lakukan sebagai software engineer. Jangan serahkan password lemah dan kuat kepada user, tapi harus kita handle sebagai software engineer ya. Dengan melakukan validasi. Kemudian, kita juga perlu mengecek password yang diinput oleh user tidak masuk dalam password yang telah dibobol. Jadi sebaiknya sebagai software engineer, kita juga mempunyai database
akun-akun yang sudah dibobol, sehingga kalau kita tahu user menggunakan password yang sudah terkompromi, akan kita tolak. Maaf, password Anda terdeteksi sudah terkompromi ya, sudah pernah dibobol, jadi sebaiknya jangan menggunakan password ini. Gitu. Itu cara kita melakukan handling password yang terkompromi. Cara berikutnya adalah kita harus, selain password itu kuat, password juga harus rahasia. Bagaimana password itu rahasia? Ya, kita store ke database dalam bentuk hashing. Hashingnya jangan dengan algoritma yang rendah seperti MD5. Kita gunakan hashing dengan algoritma yang paling kuat. Ya. Saat ini algoritma yang paling kuat masih ini ya, apa Bluefish untuk backup 64 ya. Kita pakai algoritma yang itu. Kalau MD5, SHA-1, SHA-16 itu sekarang sudah mudah untuk dibobol juga. Dan biasanya kita kombinasikan dengan security salt. Apa itu security salt? Security salt itu adalah sebuah salt atau token yang akan kita gabungkan dengan string password sebelum kita hash. Itu security salt. Jadi kita kombinasikan. Selain password yang kita hash, password yang aman adalah jangan pernah memasukkan password by admin ya. Jadi admin kan bisa memasukkan, pas saat create user dia bisa memasukkan password lah, itu yang nggak rahasia. Nanti akun yang tercreate admin tahu passwordnya. Kemudian akun yang diupdate admin tahu passwordnya, yaitu passwordnya nggak rahasia. Nanti akunnya orang bisa dipakai oleh admin, itu bahaya. Artinya saat kita create user itu sebaiknya password itu kita kirim lewat emailnya user ya, sehingga admin juga tidak tahu passwordnya apa. Untuk password pertama bisa kita lakukan dengan generate random password. Selebihnya untuk perubahan password bisa dilakukan oleh admin yang oleh user yang login gitu. Jadi tidak bisa penggantian password dilakukan oleh user admin, tapi masing-masing user yang login bisa mengganti passwordnya sendiri. Itu rahasia, prinsipnya juga digunakan. Kemudian pastikan menggunakan koneksi SSL atau TLS. Koneksi yang secure ini sebenarnya bukan karena software engineer ya, karena yang masang TLS atau SSL ini nanti adalah DevOps. Ya. Kita gunakan koneksi SSL atau TLS sehingga lalu lintas data yang ada di jaringan itu terenkripsi, tidak bisa disadap oleh penyerang. Kemudian cara yang lain adalah mengimplementasikan cookie yang aman. Cookie yang aman, bagaimana caranya? Kita implementasikan dengan kita menambahkan flag secure. Flag secure kita tambahkan di cookie, kemudian juga flag HTTP only. HTTP only kita juga tambahkan di cookie sehingga cookie itu akan aman. Kemudian pastikan session yang kita buat itu ada kadaluarsanya atau expirednya. Jangan sampai session itu tidak kadaluarsa atau kadaluarsanya sampai 20 tahun, itu bahaya. Kadaluarsa session juga sebaiknya jangan terlalu lama, sampai 21 hari, itu bahaya juga. Kita buat kadaluarsa sessionnya misalkan 20 menit seperti itu. Atau kita deteksi dengan aktivitas. Selama masih ada aktivitas, maka kadaluarsanya akan kita extend terus. Tapi begitu sudah tidak ada aktivitas, tidak ada yang hit request dari sesi itu, akan kita destroy sessionnya. Itu juga bisa. Salah satu tekniknya seperti itu.
Tapi bagaimanapun juga session hijacking ini sebuah serangan yang cukup populer. Sehingga ada juga sebaiknya kita untuk tidak menggunakan session. Kita tinggalkan teknik session supaya serangan-serangan session hijacking ini otomatis tidak perlu kita handle. Ya. Kalau kita tidak menggunakan session, kita menggunakan apa? Kita menggunakan teknik token authentication. Apakah ini juga terkait broken access control? Nah, access control beda lagi. Ini hanya broken session-nya. Kalau access control itu nanti di IDOR akan kita bahas di setelah ini. Menggunakan teknik token authentication. Jadi kita tinggalkan teknik session, kita gunakan teknik token authentication. Teknik token authentication yang terkenal ada dua, yaitu OAuth, itu yang pertama. Yang kedua adalah JWT, atau JWT itu JSON Web Token. Kita terapkan teknik token authentication. Tetap, biarpun kita menggunakan token authentication, kita pastikan menggunakan hashing yang algoritma yang paling aman, dan juga menerapkan expired atau kadaluarsa sebuah token. Kemudian kita terapkan multifaktor authentication. Multifaktor authentication misalkan kita kombinasikan yang login itu, begitu dia login, kita kirim token lewat email. Sehingga itu multifaktor. Tidak hanya login saja, tapi kita juga ada faktor lain. Misalkan kita kirim token lewat email. Setelah orangnya buka email, dapat tokennya, dia masukkan, baru masuk ke aplikasi. Atau kita kirim token lewat SMS atau WA. Itu multifaktor authentication. Kalau kita layanannya B2B, kita bisa juga multifaktor authentication-nya itu dengan IP address, IP ring. Ya, biasanya IP ring. IP sekian sampai sekian. Ya, kalau login menggunakan username dan password ini hanya valid jika loginnya dari IP address sekian sampai sekian. Kalau login dari IP yang lain, kita reject. Ini juga multifaktor authentication. Sama cara yang tadi, ternyata prinsip less privilege pada aplikasi juga akan mengatasi broken session management ini. Artinya kalau session manajemennya udah lolos, ya apa boleh buat, setidaknya begitu dia udah lolos menggunakan session hijacking itu, setelah sampai dia hanya mempunyai akses yang terbatas. Ya, itu tambahannya, prinsip less privilege pada aplikasi. Kemudian kita juga harus mencatat log, dan kita menganalisis juga apakah ada proses-proses yang mencurigakan. Misalkan brutal force itu kan berkali-kali ya dia mencoba untuk menjebol, nah itu kan mencurigakan. Ya, kita handle. Selain itu brutal force biasanya kita handling dengan captcha ya. Kalau sudah 3 kali dia mencoba, kita pasang captcha sehingga brutal force itu tidak bisa lanjut, dia hanya bisa 3 kali maksimal. Ya, kita bisa tambahkan di sini, saya tidak tulis captcha, tapi bisa kita tambahkan. Caranya adalah dengan captcha juga. Oke, itu adalah cara kita handling untuk mengatasi serangan broken authentication dan session management. Yang terapkan prinsip less privilege sebenarnya ini adalah lebih cocoknya ke IDOR nanti itu, karena ini sudah membahas tentang hak akses. Lanjut, ini adalah gambaran seberapa cepat
seorang hacker itu bisa membobol password Anda. Ya. Kalau password Anda terdiri dari angka dan banyaknya 4, misalkan 1, 2, 3, 4, akan bobol dalam waktu mikrosecond. Secara instan dia akan bobol. Angka apapun, kalau hanya terdiri dari angka, karakternya sampai 10, itu akan secara instan terbobol. Kalau karakternya sampai 11, ya 2 second dia akan bobol. Ya. Kalau yang aman mana? Yang aman? Yang aman adalah yang green. Green ini aman ya. Sampai 2 juta tahun akan terbobol. Ya, ini berlebihan ya. Kalau mau yang kuning juga aman. Kuning ini 41 tahun baru terbobol. Tapi menurut saya yang amber ini antara merah dan kuning. Yang amber ini juga khusus yang 5 tahun ini masih aman. Ya, kalau ambernya yang di bawah 5 tahun itu tidak aman. Amber 5 tahun ada 2, yaitu di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, saya acuan biasanya adalah yang di sini. Bagaimana sebuah password kita itu aman, itu minimal yang amber lah, yang 5 tahun. Amber paling atas, rating paling atas adalah 5 tahun. Itu ini minimal 10 karakter, ya, minimal 10 karakter, kemudian at least terdiri dari 1 angka, 1 uppercase, 1 lowercase, dan 1 simbol. Ya, ini. Saya rangkum kata-katanya di sini, minimal 10 karakter dan at least contain 1 number, 1 lowercase, 1 uppercase, and 1 special karakter. Itu aman. 5 tahun baru bisa bobol kalau menggunakan teknik brutal force. Selebihnya kalau teman-teman masih pakai standar lama dengan 8 karakter, biarpun sudah pakai kombinasi angka, uppercase, lowercase, dan simbol, dia akan terbobol dalam 8 jam. Kalau pakai 8 karakter. Karena saya lihat masih banyak sekali aplikasi yang masih acuannya adalah 8 karakter. 8 karakter sekarang nggak aman karena sudah masuk ke red, ke merah ya. Ini udah nggak aman. Ya. Kalau 9, 3 minggu menurut saya juga nggak aman. Dia sudah amber tapi masih tidak aman ya. Minimal 10 yang aman, yaitu dia 5 tahun. Itu untuk validasi password. Pastikan kalau kita memvalidasi sebuah password, kita cek apakah dia 10 karakter. Kalau kurang dari 10 karakter, kita error. Apakah dia minimal ada 1 number, kalau nggak ada kita errorin. Kemudian N minimal ada 1 lowercase, N minimal 1 uppercase, dan N minimal 1 spell karakter. Tidak mengikuti kaidah itu kita reject. Itu sebagai software engineer kita menggunakan kaidah strong password seperti ini. Kemudian serangan yang berikutnya adalah cross-site scripting. Mungkin akan saya percepat saja ya, karena kayaknya terlalu lambat saya. Nah, cross-site scripting ini variasinya ada banyak macam-macam, tapi intinya dia adalah menyerang dengan memberi input, yang inputannya itu akan dieksekusi oleh JavaScript. Ya, ini cross-site scripting. Variasinya reflected itu biasanya kalau kita pesan alat, ada message-nya itu ditaruh di sebuah URL, itu bisa akan diotak-atik sama user, sama hacker ya, sehingga akan direfleks oleh JavaScript dalam bentuk alert dan kita terserang. Kalau store adalah disimpan ke database. Inputan dari user yang tidak aman
disimpan ke dalam database, kemudian ketika halaman memanggil database tersebut ditampilkan, JavaScript akan mengeksekusi script tersebut. Nah, itu cross-site scripting. Kalau DOM adalah mengeksploitasi fitur-fitur DOM di JavaScript seperti inner HTML, text content, dan lain-lain, itu juga tidak aman. Kalau blend cross-site scripting itu adalah sebuah inputan yang diserang secara blend. Karena kenapa blend? Karena seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi itu akan tereksekusi ketika yang mengakses adalah admin, misalkan, itu blend. Kalau DOM clubbering ini adalah global, variabel global. Saya masih sering menemukan ada banyak sebuah web yang menggunakan variabelnya itu variabel global di JavaScript. Tandanya kalau Anda menggunakan var, ya itu berarti variabel global. Kalau Anda menggunakan let, itu adalah variabel lokal. Nah, variabel global ini bisa dimanipulasi. Kalau hacker kemudian mengidentifikasi bahwa script Anda menggunakan variabel global, kemudian variabel global itu dimanipulasi dan dieksekusi, jebol gitu. Tapi kalau menggunakan variabel lokal ya nggak bisa jebol gitu kan. Karena lingkup hidup variabel itu cuma di dalam satu function saja. Variabel global yang berbahaya misalkan adalah window.location. Itu berbahaya, kita hati-hati menggunakan itu ya. Pastikan window.location itu tidak mengeksekusi nilainya, tidak diinisiasi dengan diinisiasi ya nilainya dengan lemparan dari user. Itu berbahaya itu. Kalau ternyata ada lemparan dari user, ya kita handle dulu, kita gunduli, kita sanitasi dulu supaya tidak mengandung fungsi-fungsi JavaScript. Ya, kalau mau dieksekusi oleh window.location. Ya. Kalau blend out of band ini adalah ke band yang lain, eksternal band. Biasanya file JavaScript-nya justru dengan ajak dia meng-call API eksternal. Nah, itu contohnya blend out of band cross-site scripting. Ini macam-macam variasi cross-site scripting, tapi intinya adalah semua inputan dari user harus kita validasi dan sanitasi. Semua kita gunduli dari tag-tag JavaScript. Ya. Intinya seperti itu. Kemudian gunakan content security policy. Nah, ini mudah. Ini CSP ini kan tinggal meta tag aja ya, meta HTML. Atau kalau dari server kita taruh di header. Nah, kalau teman-teman pakai framework, gunakan framework yang terbaru. Misalkan kalau teman-teman pakai CI versi 3 itu nggak support CSP ya. Tapi kalau versi 4 sudah support dengan CSP, Content Security Policy. Ya, pastikan menggunakan framework yang terbaru. Nah, cuman biasanya programmer itu ada juga sebagian yang susah move on. Sudah keluar versi baru, dia nggak mau belajar lagi, dia masih pakai versi yang lama. Ya, ini juga berbahaya. Dan cara yang lain adalah hindari penggunaan JavaScript yang tidak aman atau tidak perlu. Misalkan kita pakai JavaScript inner HTML. Nah, ini kan operasi DOM. Apakah perlu kita operasi DOM di JavaScript? Karena operasi DOM ini rentan terhadap serangan DOM-based cross-site scripting gitu kan. Atau kita menggunakan window.location. Kalau JavaScript kita tidak pakai single page application ya, tidak pakai reactive programming, mungkin kita butuh window.location. Tapi kalau kita pakai reactive programming, apalagi pakai framework yang JavaScript sekarang, udah pasti kita sebenarnya tidak butuh window.location. Ya. Jadi pastikan kita hanya menggunakan fungsi-fungsi JavaScript yang kita perlukan saja ya. Jangan karena aneh-aneh, pengen kelihatan keren dan sebagainya, malah tidak aman. Nah, ini yang saya sebut tadi, gunakan variabel lokal. Gitu. Kemudian pastikan kita menggunakan cookie yang aman.
Cookie yang aman adalah cookie yang tidak bisa diotak-atik oleh JavaScript. Caranya apa? Caranya menggunakan flag secure. Ya, kalau cookie itu ada dua flag yang penting, secure sama HTTP only. Pastikan kita sudah memasang flag itu ya. Cookie yang aman ya. Kalau kita tulis dan kita pasang flag secure, maka cookie itu nggak akan bisa diotak-atik oleh JavaScript. Ya. Dan berikutnya sama lagi kita monitoring analisis log. Dari log yang masuk kita analisis, dan kalau ternyata dari lognya itu banyak sekali inputan-inputan yang mengandung banyak kode JavaScript, kita akan tahu, oh ada upaya-upaya serangan cross-site scripting di sana. Itu untuk cross-site scripting ya. Nah ini yang ditanyakan sama teman tadi, Didi ya, adalah insecure direct object reference, IDOR. Kalau hak akses itu apakah masuk IDOR atau bukan? Kayaknya bukan juga. Kalau flag cookie SIMset itu adalah HTTP only ya. Kalau HTTP only itu SIMset nanti cookie-nya. Oh, JavaScript juga harus kita set dengan flag-nya itu adalah self sehingga aman. Kita tidak memanggil file JavaScript dari eksternal ya. Gitu. Nah, kalau yang tadi broken access control ternyata bukan di IDOR ya, tapi di mFlag ya. Akses, terkait hak akses kalau itu. Kalau IDOR itu objek. Ya. Oh, oke. Ya. Kalau IDOR ya, kita balik ke IDOR. Kalau IDOR itu objek. Nanti kalau yang hak akses beda lagi ya, nanti di mFlag ya. Nah, yang IDOR ini mengakses objek secara langsung melalui sebuah referensi, direct object reference. Contohnya adalah kita dapat sebuah URL, misalkan URL untuk melihat sebuah profil pengguna gitu. Kemudian kita ganti URL-nya sehingga kita bisa melihat pengguna lain, bukan pengguna kita yang sedang login. Itu namanya direct object reference. URL-nya langsung kita ganti. Variasi lain adalah force browsing. Force browsing adalah kita mengutak-atik URL. Kita coba otak-atik URL-nya sehingga kita mendapatkan sebuah halaman yang bukan haknya kita. Nah, ini karena bahayanya kalau kita membatasi hak itu melalui halaman menu saja. Padahal seorang hacker itu ya tidak akan normal user yang mengklik menu. Dia akan mengotak-atik URL-nya sehingga menemukan halaman yang seharusnya tidak dia akses. Nah, ini kelemahan kalau kita membatasi hak akses halaman berdasarkan menu saja. Sequential ID guessing itu adalah kalau ID-nya adalah auto increment. Kalau ID-nya auto increment, misalkan URL-nya adalah user/1 gitu. Kita ganti 1 dengan 2, ganti dengan 3. Ya kalau yang guessing ini human, ya lambat. Tapi kalau yang guessing ini bot, pakai sequential ID, dia tinggal melakukan looping for aja. Looping for, maka bobol semualah data-data yang kita punya. Sequential ID guessing. Referrer based IDOR ini adalah dengan teknik melihat header referrernya. Header referrernya kita otak-atik sehingga ketika suatu halaman itu
setelah selesai melakukan sesuatu dibalikin ke halaman referernya, padahal halaman referernya udah kita ganti oleh hacker sehingga hacker dapat mengakses halaman yang bukan hak aksesnya. Itu adalah IDOR. Handlingnya adalah dengan memasang hak akses. Ya. Jadi hak akses ini tadi ternyata dipakai untuk menangani berbagai macam serangan ya, dari injection, cross-site scripting sampai IDOR ini masih pakai hak akses juga gitu. Ya, sampai ke session hijacking juga tadi solusinya adalah hak akses. Jadi hak akses ini adalah untuk men-solving berbagai macam serangan. Efektif sekali. Validasi otoritas akses pengguna ke objek. Gunakan autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk memastikan pengguna punya hak akses. Terus hindari penggunaan parameter ID langsung pada URL untuk mengakses objek. Jangan percaya pada parameter ID ya, tapi kita validasi lagi. Ini juga hindari penggunaan referrer header untuk pengecekan otorisasi. Pokoknya pengecekan otorisasi tidak bisa menggunakan referrer header, tidak bisa menggunakan parameter ID ya, tapi hanya bisa menggunakan session atau token dikombinasikan dengan tabel otorisasi. Gitu. Kemudian kalau objeknya adalah berupa file, dia bisa mengakses sebuah file tersebut, alamatnya disimpan, kemudian dibagi-bagi ke orang, akhirnya orang yang tidak berhak juga bisa mengakses file tersebut. Itu juga bahaya. Karena itu, semua pengaksesan file itu harus menggunakan sign URL. Apa itu sign URL? Sign URL adalah suatu URL yang hak aksesnya diberi secara temporal. Jadi hanya dalam waktu tertentu saja URL itu punya hak akses terhadap file tersebut. Lewat ya udah hilang. Gitu. Nah ini teknik lain. Itu untuk IDOR. Kemudian ini adalah security misconfiguration ya. Ya, pastikan konfigurasinya sudah aman. Kemudian update selalu, menggunakan komponen yang update selalu, kemudian konfigurasi firewall, router, dan lain-lain. Ini lebih ke network engineer ya. Jadi mungkin tidak kita bahas. Ini sensitive data exposure. Ini pastikan kita mengenkripsi data sensitif. Kemudian sama data itu kita filter ya. Jadi kalau user dari company A, dia hanya bisa melihat data-data company A. User dari company B, dia hanya bisa melihat data-data company B. Pastikan sebagai software engineer, kita menerapkan filtering akses data. Ya, gitu. Kemudian data-data sensitif seperti nomor kartu kredit, kemudian password dan lain-lain harus kita simpan dalam bentuk hashing. Ya, hash data sensitif dengan algoritma yang kuat. Kemudian pastikan kita untuk menggunakan tidak mengekspos data sensitif ke dalam repositori Git. Contohnya apa? Password database, token key, APK, token, dan lain-lain yang berhubungan dengan aplikasi pihak ketiga itu juga sensitif. Itu tidak boleh disimpan ke dalam satu file yang akan di-push ke Git repository. Semua file-file sensitif, data-data sensitif itu harus kita exclude dari Git repository menggunakan Git ignore. Ya. Nah, kalau teman-teman pakai code igniter itu
ada konfigurasi namanya database.php, ya semua file itu akan terekspos ke dalam Git repository, itu berbahaya. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita menggunakan variabel environment OS. Ya, variabel environment OS. Jadi ya variabel-variabel akan kita baca, data-data sensitif kita simpan dalam variabel OS. Itu yang benar. Kalau kita menggunakan Kubernetes atau Docker, itu gampang kita setting variabel OS. Kalau kita menggunakan Linux, kita bisa menambahkan variabel OS itu di dalam profile, .profile atau bus profile atau bus RC ya. Gitu. Nah, biasanya kalau di dalam development kita taruh file-file data-data sensitif itu di dalam file .env. .env ini biasanya akan diignore di dalam Git. Git ignore-nya ditaruh .env juga. Nah, .env ini adalah untuk memudahkan kita menaruh data-data sensitif saat development. Tapi kalau sudah di production, tetap kita bacanya melalui variabel environment OS, gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan Kubernetes, kita juga kenal istilah secret variable. Secret variable ini adalah sebuah variabel yang kita taruh di dalam environment OS, tapi yang kita taruh tidak dalam bentuk plain text, tapi sudah kita hash. Itu namanya secret variable. Ini cara kita handling sensitive data exposure sebagai software engineer ya. Next, ini ya yang ditanyakan tadi sama kawan kita Dede adalah hak akses, broken access. Broken access ini masuknya ke serangan missing function level access control atau MFLAC. Ya. Jadi karena kita tidak menghandle pembatasan akses secara benar, sehingga user yang masuk itu bisa mendapatkan akses yang tidak sebenarnya gitu ya. Karena itu yang akan kita lakukan adalah validasi akses pada setiap permintaan yang masuk. Cek apakah user ini mempunyai akses terhadap function tertentu. Kalau tidak mempunyai akses terhadap function delete, ya kita reject kalau dia mengeksekusi function delete. Gitu. Ini tekniknya seperti itu ya. Jadi kita menerapkan hak akses terhadap otorisasi hak akses ya. Jadi ada pertama tadi otorisasi hak akses, kemudian dilanjutkan juga dengan filter data tadi ya. Nanti kita akan rangkum langkah-langkahnya. Kemudian ada cross-site request forgery. Ya, ini manipulasi pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak disengaja pada suatu situs web yang sah. Misalkan admin itu dia bisa melihat seluruh komen yang masuk. Itu kan sebuah tindakan yang sah. User admin itu sah untuk melakukan tindakan. Ya. Tapi ini bisa berbahaya kalau kita tidak menghandle cross-site request forgery. Contohnya adalah kalau kita di forum diskusi, kita bisa memberikan sebuah komentar. Komentar di forum diskusi. Pakai tablet tadi Pak. Pak. Ya. Di dalam forum diskusi biasanya kita membolehkan user menggunakan tag-tag tertentu seperti tag image. Misalkan image-nya yang dieksekusi oleh user image yang diinput oleh user dalam komentar itu adalah linknya adalah /delete/user/delete/1 gitu. Artinya menghapus user dengan ID 1. Apa yang terjadi ketika user biasa melihat? Ketika user biasa melihat,
yang terjadi adalah ketika user biasa melihat, yang terjadi adalah ada sebuah gambar yang broken. Dan itu tidak berbahaya. Hanya gambar yang broken saja. Tapi ketika user bukan gerobak, gerobak. Beda, mau nggak? Minta tolong itu. Udah, ambil aja. Bisa minta tolong ya, mic-nya dimatikan dulu ya. Oke, saya lanjutkan. User ketika melihat sebuah gambar yang URL-nya itu penghapusan data, bisa berbahaya, bisa tidak. Kapan dia berbahaya? Kalau aplikasi webnya itu benar-benar tidak ada penanganan keamanan. Maka bukan hanya tampil gambar yang rusak, tapi juga kan menghapus data. Itu kan berbahaya. Bagaimana kalau sudah kita terapkan hak akses, sehingga yang bisa menghapus data cuma admin? Oh, aman. Itu sudah cukup aman. Ketika user lain membaca komentar tersebut, dia hanya melihat gambar yang rusak, tapi tidak menghapus data. Karena dia tidak punya akses terhadap penghapusan data. Ya, ini aman. Tapi tidak aman ketika yang melihat halaman komentar itu adalah admin. Ketika admin melihat halaman itu dan dia mempunyai hak untuk menghapus data, maka bukan hanya gambar rusak yang dia lihat dalam komentar itu, tapi juga dia menghapus data. Ini adalah CSRF. Admin melakukan tindakan yang sah melihat sebuah komentar, tetapi sudah dimanipulasi oleh hacker sehingga admin akan menghapus sebuah data user. Nah, ini yang berbahaya. Kita sudah menghandle dengan memasang hak akses, ternyata masih bobol. Terus baiknya bagaimana? Kita tambahkan lagi dengan mengecek metode. Mengecek metode bahwa penghapusan data user hanya sah kalau metodenya adalah delete. Ya, tapi hati-hati, browser-browser lama tidak mengenal metode delete. Hanya browser baru yang mengenal metode delete, metode put, dan lain-lainnya. Kalau browser jadul hanya mengenal dua metode, yaitu get dan post. Jadi bisa juga kita bisa validasi dengan jika metodenya post atau delete, baru valid untuk menghapus data user itu. Kita kombinasikan. Jika kita kombinasikan dua langkah itu, maka aplikasi kita akan aman dari serangan CSRF. Oke, mungkin itu. Kita lanjut. Nah, ini using component with non-vulnerabilities. Ini kita kalau pakai komponen, pakai framework, kita anggapannya sudah pasti aman. Padahal yang enggak. Semakin kita menggunakan banyak komponen yang tidak kita ketahui, ya keamanannya makin rentan gitu. Ya. Jadi komponen, semakin banyak komponen ya semakin rentan. Ya. Karena itu kita pastikan bahwa kita hanya menggunakan komponen yang kita butuhkan. Jangan willy-nilly sewenang-wenang kita pakai semua komponen padahal nggak kita pakai gitu. Tapi kita load semuanya. Itu satu aja ada yang punya vulnerabilities, ya kita akan jebol. Yang kedua ya kita gunakan versi terbaru. Biasanya versi terbaru itu sudah ada patch atau fixing terhadap kerentanan yang sudah diketahui oleh publik gitu. Nah, terus ya pastikan kita menghapus komponen yang sudah tidak kita gunakan. Nah, ada banyak tool-tool untuk mengecek apakah kita mempunyai atau menggunakan komponen yang mempunyai vulnerabilities. Ada banyak. Kalau di Symfony sudah terintegrasi malah di dalam framework-nya kita bisa
mengecek melalui command prompt CLI-nya ya, command CLI-nya Symfony untuk mengecek apakah ada library atau komponen yang vulnerabilities yang kita pakai. Tapi kalau di framework lain kayaknya tidak. Jadi kita biasanya pakai tool pihak ketiga. Contohnya pakai New Relic, tapi New Relic kan berbayar. Ya rata-rata berbayar lah. Mau pakai New Relic, mau pakai Akunetic dan lain-lain untuk mengecek apakah ada komponen yang vulnerabilities itu rata-rata berbayar. Nah, kalau di Golang itu sudah enak banget di Golang, ada namanya adalah vulnerabilities management. Memang sudah ada database library-library yang diketahui sebagai vulnerabilities dan kita tinggal menggunakan vulnerabilities management tersebut. Nanti setiap kali kita menggunakan library yang tidak aman, langsung akan diberitahu. Nah, tapi sekarang di GitHub juga ada namanya GitHub guard ya, guarding Git. Ya, dia penjaga ya. Kalau kita ada data exposure yang kita taruh terekspos di dalam Git kita yang sensitif, atau ada library yang kita gunakan, biasanya akan dikirim email juga ke kita kalau dikasih tahu, oh ini Anda menggunakan library yang tidak aman, oh ini ada data sensitif yang terekspos di Git gitu, itu juga dikasih tahu sih. Oke, kemudian serangan yang ketiga adalah aplikasi yang tidak mencatat aktivitas yang mencurigakan. Ini paling ini tidak sebuah serangan tidak langsung, tapi apa ya? Seringkali kita tidak melakukan monitoring logging gitu. Bahkan tidak membuat logging itu udah parah ya. Jadi kalau cara kita menghandle-nya ya karena insufficient logging and monitoring ini sudah masuk dalam OWASP Top 10, artinya sudah sering sekali digunakan oleh para penyerang, ya kita sebaiknya menghandle ini dengan baik. Catat semua aktivitas yang terjadi, itu namanya tracing ya. Tracing kita masuk, kalau tracing biasanya orang bisa pakai Datadog, bisa juga pakai New Relic. Kalau yang mau pakai open source, ada Zipkin, ada Jaeger, itu dua-duanya open source ya. Zipkin di-develop pakai Java, Open Zipkin ya itu Java, kalau Jaeger pakai Golang. Itu sebuah tool untuk mencatat keluar masuk tracing namanya. Tracing itu termasuk payloadnya, URL yang dimasukin apa, payloadnya apa, outputnya bagaimana, itu tracing. Itu kita masuk ya. Kemudian log juga kita catat sehingga ketahuan kalau error log, warning log, info log kita catat semuanya, dan kita taruh semuanya dalam sebuah monitoring yang enak. Monitoring yang enak kalau pakai Datadog sudah ada dashboard Datadog. New Relic juga sudah ada dashboard Datadog New Relic, itu yang berbayar. Kalau mau self manage kita bisa pasang sendiri yang gratisan seperti pakai Grafana. Itu untuk monitoring logging ya. Dan kita analisa, termasuk juga monitoring metrik dari service kita. Akan ketahuan, oh ini ada sebuah request yang tinggi sekali. Kita cek apakah itu request dari user yang kankernya tinggi atau dari bot yang melakukan serangan. Itu mungkin sudah selesai 10 kita bahas. Sekarang kalau kita perhatikan, banyak serangan itu ternyata juga bisa menggunakan handlingnya itu dengan satu hal gitu ya. Contohnya kayak hak akses tadi itu kan bisa menghandle banyak hal ya. Jadi saya summary sekarang berdasarkan
langkahnya. Kalau tadi saya kumpulkan berdasarkan serangannya, sekarang saya kumpulkan berdasarkan handlingnya. Satu, gunakan koneksi yang aman, ya, TLS atau SSL, jangan pakai HTTP, tapi pakai HTTPS. Dua, jangan percaya pada input user, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan sistem autentikasi yang kuat, itu yang ketiga. Yang keempat, gunakan sistem otorisasi yang kuat. Ya, beda antara autentikasi dengan otorisasi ya. Autentikasi itu adalah dia login otentik enggak. Kalau otorisasi setelah dia berhasil login dia punya otoritas enggak, punya hak akses enggak terhadap sebuah objek atau sebuah function. Itu. Ya, terapkan RBAC atau rule based access controller ya. Yang kelima, jika bekerja dengan JavaScript, pastikan ini kita execute, implementasi cookie yang aman, gunakan CSP, hindari JavaScript yang nggak perlu, gunakan variabel lokal, hindari menyimpan data sensitif di cookie yang atau token yang bisa diakses JavaScript. Jangan gunakan input user untuk dieksekusi secara langsung oleh perintah JavaScript. Kemudian yang keenam, monitoring log, gunakan tracing log, error log, dan analisa pakai log monitoring. Kemudian gunakan variable environment ya untuk melakukan semua konfigurasi. Kemudian kalau bekerja dengan file sebaiknya tidak menyediakan fitur upload karena upload file itu adalah pintu masuk hacker untuk menyerang. Tapi kalau toh ternyata kita butuh fitur upload ya batasi secara ketat. Hanya menerima file tertentu saja, misalkan hanya gambar dan PDF. Terus pisahkan file storage dengan server. Terus gunakan send URL untuk mengakses file. Terus yang terakhir bekerja dengan komponen pihak yang ketiga. Batasi penggunaan komponen pihak ketiga. Terus periksa komponen sebelum digunakan. Apakah punya vulnerability atau enggak. Gunakan versi yang terbaru. Pantau pembaruan keamanan dari setiap komponen yang kita gunakan. Dan hapus komponen yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Mungkin itu summary-nya dari saya. Thank you. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan, mari kita berdiskusi ya. Oke, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Belum ada ya. Untuk pertanyaannya Mas Dedi kayaknya sudah saya. Oh, Mas Noto ya, silakan Mas Noto. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Noto ya, silakan. Izin nanya Mas, kalau di akun email Google itu kan sering ada dapat notifikasi tuh Mas. Mungkin saya kirim di chat ya, bentuknya seperti ini sih. Bentar. Nah, seumpama ini diterapkan di aplikasi yang kita kembangkan, ini termasuk jenis apa ya? Karena ini diarahkan ke klien atau pengguna aplikasi. Nah, ini kan yang diterapkan oleh Google gitu, Mas. Jadi kayak ada warning gitu di chat, Mas. Suspicious activity in your account. Dan berapa penting kalau aplikasi yang kita kembangkan menerapkan notifikasi kayak gini gitu. Ya, ini sebenarnya masuknya ke multifaktor authentication bisa ya, artinya kita catat masuk ke monitoring log juga bisa ya. Kalau masuk ke multifaktor ya berarti ada
ini. Oh enggak ya, mungkin lebih cocoknya ke logging ya. Ke logging ya mungkin ini berarti. Kalau dari logging itu kita ketahuan kok kebiasaan dari user itu. Misalkan Mas Noto itu biasanya ya kalau akses aplikasi, sebuah aplikasi LMS lah, taruh kita katakan LMS itu selalu dari IP address A gitu. Kalau kemudian ada yang mengakses akun Mas Noto melalui IP address B, ya bisa kita asumsikan bahwa ini adalah kebiasaan di luar kebiasaan, sehingga kita kasih warning. Ada aktivitas yang menggunakan akun Anda di luar kebiasaan menggunakan IP address B. Apakah ini Anda gitu kan? Kalau Anda ya nggak apa-apa, tapi kalau bukan ya coba ganti password gitu. Artinya password Anda mungkin sudah bobol gitu. Itu dari monitoring bisa kita masukkan ke sana. Atau biasanya mengakses dari tablet atau HP, tiba-tiba mengakses dari laptop, itu bisa kita detek juga dari log. Atau biasanya mengaksesnya dari Windows, ini tiba-tiba ada yang ada mengakses country-nya Rusia, kemudian OS-nya Linux, ya kemungkinan ini hacker kan. Ya kita kasih tahu, ini ada aktivitas yang di luar kebiasaan. Biasanya kamu pakai Windows, country-nya Indonesia, oh ini kok country-nya Linux, apa Rusia pakainya OS-nya Linux. Ya kita kasih tahu supaya untuk menangani seperti itu. Set. Nah, ini kan manipulasi URL ya. Manipulasi URL bisa masuk ke IDOR, bisa masuk ke IDOR ya. Jadi mengakses objek secara langsung. Ya. Ini dia masuk ke aset, terus konten, ngelemparnya dari sebuah ID dari EB misalkan ya. Itu. Nah, berarti kan dia meload sebuah, mungkin ini meload gambar ya maksudnya ya, Mas Ahmad Wildanu. Ya, kemungkinan ini meload gambar, tapi gambarnya itu dari eksternal gitu ya. Gitu. Ya, kalau gambarnya itu aman sih nggak apa-apa ya. Kalau gambarnya tidak aman, bisa jadi itu nanti akan mencuri data di klien. Kalau data di server sih nggak mungkin. Data di klien yang ada di dalam cookie, ya, nah, yang ada di dalam cookie. Biasanya seperti itu. Kalau tempat belajar sih, Mas Izzat ya, kalau tempat belajar ya ada banyak ya. Salah satunya ya di tempat-tempat sharing session seperti ini ya, kita diskusi gitu. Tapi kalau saranku tempat belajar yang paling baik adalah doing project. Doing project. Kenapa doing project? Kalau doing project, satu, kita projectnya jangan project sendiri. Kalau project sendiri ya kita nggak berkembang. Tapi open source, project open source. Aku awal-awal belajar join di project namanya Mambo dulu. Mambo itu sebuah CMS. Kalau sekarang orang kenal CMS itu kayak Drupal gitu ya, WordPress gitu ya. Kalau dulu zaman aku belajar PHP itu eh, CMS yang terkenal itu PHP Nook sama Mambo. Nah,
saya masuk jadi kontributor Mambo dengan skill yang pas-pasan, mengerjakan tas-tas yang entry level, tas-tas first issue lah ya. Terus, saya kerjakan. Nah, itu enaknya kalau kita di open source, kalau pekerjaan kita jelek, saat di PR itu yang review banyak orang, ya nyalah-nyalahin kode kita. Oh, ini tolong dibenerin jadi begini. Oh, ini jelek ganti kayak gini gitu. Dari situ kita belajar. Jadi doing project-project open source. Karena mengerjakan project open source pas saat kita PR, kita akan mendapatkan review dari orang-orang yang berpengalaman. Itu cara saya belajar dulu begitu. Saya kenal OOP juga di Mambo itu. Karena waktu itu PHP yang mengimplementasi OOP project open source yang CMS cuma Mambo ya. Cuman Mambo sekarang udah mati ya. Di Fog gantinya Joomla. Kalau Joomla kayaknya masih hidup. Joomla itu salah satu CMS yang forking dari Mambo. Mungkin itu Mas Izzat. Kalau buat bahasa pemrograman ya langsung belajar dari dokumentasinya. Kalau belajar PHP ya belajar dari dokumentasi PHP. Ya. Kalau belajar bahasa apapun saran saya langsung dari dokumentasinya. Kalau Golang ya dari dokumentasi resmi Golang official. Itu. Ya, cuman rata-rata kalau bahasa pemrograman itu nggak populer, dokumentasinya bahasa Inggris, jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa pemrograman itu populer, pasti ada dokumentasi versi bahasa Indonesianya. Belajar framework juga saya sarankan langsung dari dokumentasinya, dokumentasi official dari framework itu ya. Dari Davlik, SQL inject. SQL injection itu gini ya, kita memberi input itu dengan query SQL. Misalkan gini, URL-nya adalah /user/delete/1. Nanti itu akan menghapus query-nya ketika akan dieksekusi, 1 itu akan jadi ID kan. Sehingga ketika dieksekusi oleh SQL, delete from user where ID sama dengan inputan user. Inputan usernya kan 1 tadi. Ya where ID sama dengan 1. Berarti itu menghapus user 1. Nah, bagaimana kalau sama hacker itu inputan usernya bukan 1, tapi 1 titik koma delete from user, atau kayak gini, 1 or true gitu. Nah, itu artinya kalau inputannya 1 or true, nanti ketika ditangkap oleh kita, nanti jadinya delete from user where ID sama dengan 1 or true. Nah, or true ini kan selalu betul kan? Akhirnya akan kehapus selalu itu. Artinya apa? Artinya seluruh data user akan dihapus. Enggak cuman yang ID-nya 1. Karena or true-nya itu. True itu berarti sama dengan, anggap aja ID sama dengan 1-nya enggak ada. Anggap aja jadi delete from user where true. Ya udah kehapus semua data user. Itu SQL injection. Ya kalau software engineer ya sebaiknya paham Linux sih ya gitu. Kalau dari saya ya, saya pribadi sih udah terakhir pakai Windows itu kayaknya tahun 2001 itu. Udah lama banget. Karena biasanya apa
ke server-server yang ada di production itu Linux gitu biasanya ya. Kalau servernya Linux, dan kita membiasakan bekerja dalam lingkungan Linux ya, at least kita pahamlah bagaimana software atau aplikasi kita nanti running di OS Linux, di server production nanti seperti apa gitu. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan lain atau diskusi lain? Setelah ini seharusnya ada sih materi security dari sisi reverse engineering. Jadi dari sisi hackernya lah. Bagaimana mencari celah keamanan sebuah aplikasi, itu harusnya ada itu setelah sesi saya. Kalau saya kan membahas bagaimana membangun aplikasi yang aman, yang tidak ada celahnya gitu kan. Gitu. Nanti ada teman lain yang akan membahas materi bagaimana mencari celah keamanan sebuah aplikasi gitu. Ya, eksploitasi di sana gitu. Tool-toolnya kan beda-beda. Kalau sebagai software engineer kan membangun aplikasi ya. Gitu. Oke, mungkin terakhir kalau tidak ada pertanyaan akan kita akhiri aja pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke ya, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di sharing session berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.